Selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu dan kalian Namita, Sukiyoto Namo Buddhaya. Semoga semua saat ini ada di sini dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 pada malam ini hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Sebelum kita memulai kelas, kita akan mengawali dengan membacakan nama Karagata yang akan dipimpin oleh Pak Hendra. Pada Pak Hendra, saya silakan. Baiklah, kepada Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai membuka kelas ini dengan parita nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Namo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita bersama mengucap semoga semua makhluk bahagia. Sabi sata bawantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Bu Lucy. Baik, terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya kepada Romo Ruby, saya silakan. Terima kasih Ci Lucy. Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersikap panjali untuk memulai Dhamma kelas kita pada malam hari ini. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya, Sukiyoto Namo Buddhaya. Ya, senang sekali hari ini tanggal 26 Agustus 2022 kita kembali melanjutkan pelajaran Patana yang ke-14. Harapan saya, doa saya, dan kita semua tentu semoga teman-teman kalian kita yang sedang sakit hari ini segera sembuh ya dari penyakitnya, supaya mereka semua bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar Dhamma pada malam ini ya, dan malam-malam selanjutnya tentu ya. Izinkan saya menggunakan whiteboard supaya kita bisa melanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini kita akan membahas tentang Wipaka. Ya, saya pakai warna hijau karena Wipaka kita sepakati warna hijau. Wipaka. Wipaka Pacayo Ti atau Pacayo. Nah, ini adalah Patana yang ke-14 ya. Patana yang ke-14. Kalau di buku-buku kita tahu bahwa Wipaka sama Kama kan tidak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Yang bisa menjadi Wipaka itu yang mana? Tentu akusala dan kusala. Kalau seorang kiriya, perbuatan yang kiriya itu tidak mungkin menghasilkan Wipaka ya. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah masuk sebentar ya, kita sudah perkenalkan diri. Nanti kita akan lihat, kita berbicara perbedaan ya. Kita bicara perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan antara Wipaka, perbedaan antara Wipaka ya, atau hasil ya, dengan dengan kesadaran yang lain ya, dengan kesadaran yang lain dan kesadaran yang lain. Yang lain apa? Ada dua nih ya, ada dua perbedaan antara Wipaka dengan cita kesadaran yang lain. Kalau kita lihat yang pertama terkait dengan untuk kalau kita bicara Wipaka itu kan kesadaran kesadarannya kan bisa baik bisa buruk ya, atau Wipaka itu kan bisa baik bisa buruk kan.
Kalau kita lihat di sini kan wipaka ini kan hasilnya itu kan bisa akusala atau kusala kan. Kalau kita bicara hasil ya. Hasilnya bisa kusala atau akusala. Nah, nanti teman-teman akan mengerti nih kalau kita berbicara hasilnya akusala dan kusala, maka akan menghasilkan dua arah. Ya, akan menghasilkan dua arah nih. Ini bisa menghasilkan dua arah. Nah, dua arah itu apa saja? Yang pertama ya, kita bicara yang pertama. Dua arah itu yang pertama adalah wipaka untuk menghasilkan kesadaran. Atau kalimatnya menghasilkan wipaka cita tentu ya. Yang pertama ini adalah menghasilkan wipaka cita. Jadi kalau kita berbicara tentang hasil perbuatan itu bisa menghasilkan wipaka cita, kesadaran yang menghasilkan. Yang kedua bisa saja perbuatan kesadaran kebajikan dan kesadaran tidak baik atau akusala dan kusala itu bisa saja wipaka itu bisa dihasilkan ya atau bisa melalui gitu ya, bisa melalui apa? Bisa melalui ucapan ya, bisa melakukan tindakan-tindakan secara pikiran, ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita bicara ini kan kemarin kita bicara ya wipaka itu kan sebenarnya kan hanya nama batin ya, bukannya rupa ya. Masih ingat ya itu kita ya. Bahwa semua buah daripada wipaka kama itu adalah hanyalah nama batin, bukan rupa. Ya, nah kita lihat di situ ya kemarin ya. Jadi kalau kita berbicara tentang yang namanya kesadaran kebajikan, baik itu akusala maupun kusala bisa menghasilkan dua arah. Arah yang pertama adalah menghasilkan yang namanya wipaka cita, yang kedua adalah menghasilkan tindakan-tindakan dari perbuatan, ya tindakan nih. Jadi menghasilkan tindakan juga. Buah saja bisa menghasilkan tindakan. Kalau tindakan berarti menghasilkan karma lagi kan. Tindakan itu bisa melalui mano, pikiran, bisa melalui kaya, tubuh, atau bisa melalui waci, ucapan. Nah, jadi teman-teman bisa dipahami ya, bahwa ternyata kalau kita berbicara terkait dengan apa yang namanya wipaka itu, dia bisa menghasilkan buah itu sendiri, atau juga bisa menghasilkan kama baru ya dari tindakan-tindakan tadi ya, gitu. Nah, maka dari itu kalau kita mau bicara gambarnya yang sudah Korudi buat, Anda bisa bayangkan ya. Kalau kita lihat gambar programnya Korudi kan ini kelihatan ya. Kok ini nggak jelas ya? Kok ukurannya nggak tepat sih? Tunggu ya. Nah, tunggu sebentar teman-teman. Di saya nggak muncul lagi nih, rusak. Bisa bantu programnya Korudi? Atau saya keluar dulu? Siapa yang bisa bantu programnya Korudi? Supaya bisa keluar. Ini versinya, sebentar ya. Ada yang bisa bantu? Nggak apa-apa, kita pakai ini dulu ya. Nanti yang kalau bisa bantu, tolong. Jadi, wipaka itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi, kalau kita nanti lihat di bulatan citanya buatan Korudi itu, buah yang diterima dalam ahituka cita, kalau kita responnya hanya menerima buah, ya hanya jadi wipaka. Tapi kalau kita meresponnya dalam bentuk tindakan, jadi kama baru ya. Tapi kita tahu juga kalau kesadaran fungsional atau kesadaran dari kiriya itu kan tidak ada usaha untuk melaksanakan yang namanya tindakan-tindakan ya. Kalau kita bicara yang namanya kiriya kan
Kirya yang dihasilkan, yang diterima kan hanya bersifatnya melakukan tindakan, tapi tindakannya itu tidak menghasilkan perbuatan gitu ya. Karena kita sudah belajar itu sebenarnya waktu kita belajar bulatan-bulatan waktu bab pertama tuh ya, kalau masih ingat teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau mencoba. Jadi Anda harus paham bahwa terkait dengan apa namanya, kalau kesadaran fungsional ya. Coba saya buka lagi ya kesadaran fungsional nih. Ntar supaya teman-teman dapat nih. Atau saya ininya saya tutup dulu. Oh ya, teman-teman. Kenapa dia nggak bisa ya programnya ini? Barangnya ada di mana ini? Siapa yang punya programnya Korudi kalau boleh? Teman-teman? Belum pernah punya sih, Romo. Nggak ngerti ya? Ya udah nggak apa-apa, saya bikin yang baru. Belum pernah di-download ya? Belum pernah di-share. Ini kelihatan nggak ini? Ini kelihatan nggak? Belum muncul, Romo. Belum muncul. Oke, sebentar ya. Pokok yang ini ya, sebentar ya. Biar kita dapat yang ini. Kelihatan ya? Ya, muncul, Romo. Oke, terima kasih. Jadi Anda bisa lihat nih, ini kan buah nih, wipaka nih. Ya, kita sedang tadi bicara dua fungsi tadi. Buah ini kan ini buah dari kepada karma buruk, ini buah dari karma baik kan? Kelihatan kursor saya ya. Nah, kalau ini kita berbicara buah karma buruk, berarti kan dia punya fungsi menghasilkan kalau nggak aku salah, ini kalau nggak aku salah, ini aku salah. Ini makanya menjadi duka, ini menjadi suka kan? Kalau kita bicara perbuatan secara keseluruhan. Kalau hasil yang jadi suka berarti kan baik. Kalau hasilnya duka pasti buruk gitu ya. Nah, perbuatan hasil ini, wipaka ini yang warna hijau ini tidak hanya menghasilkan dua arah dia. Tidak hanya menghasilkan buah wipaka, tetapi juga bisa bikin apa ya namanya, bisa bikin tindakan. Bisa bikin tindakan baik dalam ucapan, perbuatan maupun pikiran. Kenapa? Pada saat kita menerima duka, reaksi kita atas duka itu apa? Reaksi kita atas duka itu pasti kita akan membenci kenapa kita mengalami penderitaan ini, kita akan salahkan orang. Artinya kalau kita sudah melakukan itu berarti dia pasti berbuat karma baru. Maka dari itu kenapa tadi saya mengatakan sama teman-teman terkait dengan tulisan ini, berarti pahami ya, berarti bahwa kalau karma itu berbuah, aku salah maupun kesalah, dia bisa menghasilkan buah, tetapi juga dia bisa melakukan tindakan baru atau karma baru. Nah, kalau kita berbicara kiriya kan, kalau yang namanya kiriya warna kuning kan, itu kan kiriya itu kan perbuatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh seorang arahat, ya, yang di dalamnya tentu ada Paceka Buddha atau sama-sama Buddha kan. Nah, perbuatan ini kan karena dia kiriya, dia fungsional, maka apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, kusalanya tidak menghasilkan apa-apa, kan sudah kiriya ya. Kesadaran-kesadaran fungsional ini yang muncul dan padam di keberlangsungan batin kita itu bagi seorang arahat bersifatnya apa? Tenang aja. Kalau kita bicara kiriya di perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahat Paceka Buddha dan sama-sama Buddha, dia perbuatannya hanya sifatnya apa? Tenang. Ya, karena sifatnya tenang. Kalau kebajikan itu gimana, Rom? Kebajikan dan keburukan juga tidak kalau yang ini nih, yang aku salah, sifatnya apa? Tidak tenang. Ya, beda ya. Tidak tenang. Kalau yang wikirya pasti menghasilkan ketenangan. Makanya kenapa? Kalau sang Buddha sakit perut dan kita sakit perut, pasti beda hasilnya ya. Kan sama-sama wipaka kan tuh. Kita pernah sakit perut, sang Buddha juga pernah sakit perut, tapi Buddha menerimanya sebagai sekiriya dengan penuh ketenangan saja. Ya, jadi teman-teman bisa dipahami itu ya. Nah, selanjutnya kita mau berbicara kemarin apa ya? Terkait dengan syair ya. Sekarang kita coba lihat analisanya. Nah, kalau kita mau lihat analisanya tentu menurut Pacaya Nidesa ya.
kita selalu menggunakan metode kita adalah metode Pacaya Nidesa. Pacaya Nidesa itu adalah menganalisa gitu ya. Menganalisa Nidesa adalah menggunakan metode Patana. Itu Patana yang kita gunakan selama ini adalah Patana yang menggunakan Pacaya Nidesa sehingga lebih presisi ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat Patana Pacaya Nidesa terkait dengan Wipaka Cita, Wipaka Pacayo, maka analisanya kayak gini. Ya. Menurut analisisnya ya, kita lihat tariknya. Ya, kita tarik ya. Ini adalah Pacaya sebab. Ini adalah Pacaya sebagai sebab. Pacaya Dhamma ya tentu ya. Ini adalah Pacayu Panya. Pacayu Panya adalah akibat. Dan tentu ini adalah Pacaya Satinya, kondisi. Atau kondisi. Nah, dari sini kita bisa belajar kalimatnya. Kalau Anda teman-teman bicara ya, adalah Wipaka. Saya apa Romo Effendi punya nggak? Wipaka. Wipaka. Wipaka Cataro Kanda Arupino. Cataro. Kanda ya. Kanda Arupino. Kanda Arupino. Aru gitu ya. U-nya di sini ya. Arupino. Nah, teman-teman kita tahu ya. Kalau Wipaka Cataro, berarti ada 4 kanda nih ya. Ada 4 kanda nih, ada 4 agregat gitu, 4 hasil ya. 4 agregat batin. Terus Wipaka itu buah. Jadi buah dari apa? Kecuali arupa nih. Nah, maka kalau kita bicara sebab, sebabnya kama itu tidak dari rupa, tapi dari batin. Karena kan yang disebut Cataro Kanda Arupino, kan pancakanda itu kan apa namanya? Salah satunya adalah rupa kan. Ini kalau pakai Arupino tanpa rupa berarti apa? Hanya ada 4 agregat ya, 4 kanda saja kan? Hanya ada 4 kanda di sini. 4 kanda itu apa saja? Vedana, Sanya. Dari Wedana, Sanya, Sankara, dan Vinyana. Sankara dan Winyana. Ya teman-teman ya, gitu kan? Jadi yang menjadi sebab dari Wipaka adalah Wedana, Kanda, pakai Kanda nih. Wedana Kanda, Sanya Kanda, Sankara Kanda, Winyana Kanda. Nah, terus di sini ada kalimat apa Romo? Ininya apa namanya? Akibatnya. Anyamanyang Wipaka Pacaya Pacayo. Anyamanyang. Manyang gitu ya? Iya. Hanya manyang ya Romo ya? Titik Iya. ya. Dan di sini tentu adalah Wipaka Pacayana Pacayo ya? Iya. Wipaka Pacayena Pacayo. Ya. Ini kalau kita berbicara ini berarti apa ini? Anyang-manyang itu apa? Saling menyokong ya, saling menyokong. Saling menyokong. Dan tentu kalau kita ini melalui kondisi hasil. Nah, teman-teman lihat nih. Apa ini maksud dengan 4 kanda ini? Kalau di Cita ini 4 kanda ini apa jadinya? Kan kita bicara ini di Sutta kan? Ya. Nah, kalau kita bicara di Abhidhamma jadi apa ini? Ini kan Wipaka nih warnanya apa? Wipaka warnanya apa teman-teman? Oh salah saya sebentar ya. Ini ada 2 nih harus saya tutup nih.
Bukan yang ini dong, salah. Yang ini ya. Wipaka ada berapa teman-teman? Ketika. Ada berapa? Romo Effendi kurang jelas, ada berapa Romo? Yang warna hijau ada berapa coba? Ini berapa? 7, 8, 15, tambah 8. Oh, yang warna hijau Tambah 8 berapa? dicipta. Tambah 8, tambah 5 berapa? Tambah 4 berapa? 23. Tambah 4 lagi. 32. Ditambah 4 nih. 36 ya? 36 ya Romo ya. Jadi 30. Jadi yang disebut sebagai Wipaka Cataro Wipaka Cataro Kanda Arupino adalah 36 Wipaka Cita. Ini 15 ditambah 8 23 ditambah 3 yang hijau tambah 5 yang hijau tambah 4 yang hijau tambah 4 yang hijau. Jadi berapa? 32. 36 dong. 36 ya. Ya, jadi ini adalah isinya adalah apa? Isinya adalah Wipaka Cita. Berapa Wipaka Citanya? Wipaka Cita 36. 36 itu dari mana sih? Kalau kita rinci nih, yuk dari mana yuk? Kita rinci, kita belajar rinci. Ahetuka 15. Ahetuka 15. Terus Maha Wipaka 8. Maha Rupa Wipaka 5. Maha Arupa Wipaka 4. Satu lagi apa? Pala 4. Kalau total berapa totalnya semua? 36. 36. Cocok ya? Cocok ya teman-teman ya? Tentu kalau 36, karena ini bersifatnya adalah anyam-manyang bersamaan, berarti ada cetasika. Cetasikanya berapa? Sika 52. Kalau di Wipaka ada berapa? Hanya 38. 38 dari mana, Romo? Nih, dari 38 dari mana? Bentar ya. Ini kalau ini harus dibukanya 2 nih. Ya bergantian. Salah lagi. Kalau bolak-balik salah lagi ya, sorry ya. Nah, kita lihat aja nih Romo nih, kalau kita klik di sini, mana yang 36? 38 dari mana? 13 tambah 25 ya, Romo. Ya, berapa Romo? 13 tambah 25 itu ya. Iya. Nyamannya tambah sobana. Ini sama ini Romo, ya. Ya, gitu ya Romo ya. Nah, Iya. sekarang pertanyaannya kenapa? Yang ini enggak? Ini kan Kama, ini kan Wipaka Romo. Ya, jadi dapatnya kemungkinan besar adalah cobaan cetasika dulu 25 tambah cetasika 13. Jadi totalnya adalah 38 ya Romo ya. Nah, sekarang kita klik kembali ke program ke whiteboard kita. Kalau yang disebut anyam-manyang itu adalah saling menyokong. Nah, apa hubungannya nih? Kalau saling menyokong kan harus berhubungan kan? Betul nggak Romo? Berhubungan dengan apa kira-kira? Kira-kira Romo apa nih? Berhubungannya apa nih? Kita pernah nggak sih Romo, waktu itu kita bicara anyam-manyang, kalau teman-teman nanti lihat ya anyam-manyang ya, ketika Wedana muncul, dia bisa muncul sama siapa? Sanya.
Gini. Kita nanti lihat rekamannya ya, Romo kita lihat rekaman. Tapi saya ajak Romo begini. Yang disebut anyang-manyang ini adalah hasil atau hubungan ya. Hubungan saling apa Romo? Saling sokong. Saling menyokong. Saling sokong di antara apa? Di antara 4 kanda. 4 kanda nih Romo. Nanti ini kan anyang-manyang kan sebenarnya kan anyang-manyang pacayo kan anyang-manyang pacayo kan kita sudah bahas sebenarnya ya. Ya, dia jadi 4 kanda hasil 4 kanda itu dari 4 kanda wipaka nih. Maka metodenya jadi 3 metode dia Romo. Kalau masih ingat nih, 1 metode saya pakai A ya. A, B, C. Untuk yang A, ya, yang A nih ya Romo ya, 1 resultan atau 1 wipaka bisa mempengaruhi 3 wipaka lain. 1 wipaka anyang-manyang menyokong 3 kanda yang lain ya, 3 mental agregat, 3 kanda yang lain. Contohnya kita lihat ya, terus 3 kanda bisa menyokong 1 kanda. 2 kanda bisa menyokong 2 kanda. Ini bagaimana ceritanya? Kita ambil yang ini nih Romo nih. Nih. Yang 4 kanda. Mungkin udah lupa ya, nggak apa-apa. Jadi kalau yang metode 1 menyokong 3 artinya apa? Kalau wedana saya pakai ini. Kalau wedana ini muncul Romo, maka 3 lain saling menyokong. Kebalikan, kalau 1 ini muncul, maka 3 yang lain 1, 2, 3 muncul. Terbalik juga. Yang ini berarti clear ya, tahu ya. Yang 3 gimana? Kalau 3 ini muncul, yang 1 ikut menyokong. Kalau 2-2 bagaimana? Kan ada 2 metodenya. Mereka saling menyokong. Jadi kalau disebut batin, tadi ya Romo ya, disebut batin, maka yang namanya wedana, sanya, sankara, dan winyana, itu saling menyokong Romo. Yang disebut anyang-manyang. Ya Bapak Ibu, teman-teman ya. Makanya kita susah sekali kita membedakan mana itu wedana, mana itu sanya, mana itu sankara, mana itu winyana. Ya, kenapa? Karena ketika cita muncul, ini kan kategorinya kan cita nih. Betul nggak? Kita pernah belajar kan masuk cita kan? Yang 3 ini masuk dalam kategori Cetasika. cetasika, gitu kan? Nah, tetapi kayak kita tahu cita dan cetasika saling anyang-manyang, menyokong. Nggak mungkin kita ada 4 definisi yang harus kita pegang teguh ketika kita belajar cita dan cetasika. Ketika cita muncul, cetasika ikut muncul, gitu kan? Ketika cita lenyap, cetasika ikut lenyap. Ketika cita mengambil objek, maka cetasika ikut mengambil objek yang sama dengan cita, gitu kan? Ketika cita memiliki landasan, maka cetasika memiliki landasan yang sama terhadap cita. Jadi kalau gitu susah nggak bisa nggak kita membedakan yang namanya batin ini mana wedana, mana sanya, mana sankara, mana winyana? Sulit ya Romo ya? Makanya dia masuk dalam kategori apa nih? 2 ini, 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3 ini masuknya dalam kelompok mana dia? Kelompok anyamanya. Anyamanya itu artinya kalau anyamanya itu yang satu adalah munculnya bersamaan kan? Wedana, sanya, sankara kan munculnya bersamaan. Ya, dia munculnya harus berbarengan. Begitu ya Romo ya. Kayak gitu ya teman-temannya dipahami ya. Yang ini paham nggak jadinya nih? 1 kanda menyokong 3 kanda. Contohnya apa? Wedana 1 kanda. Ya, menyokong 3 kanda, yaitu apa? Sanya, sankara, dan winyana. Kalau ya ini bisa berlaku sama. Misalnya kalau sanya nih. Sanya menyokong apa? Wedana, sankara, dan winyana. Sankara menyokong apa? Wedana, sanya, dan winyana. Dan ya, winyana sekarang menyokong apa? Menyokong sankara, sanya, dan wedana. Dibalik-balik aja.
Kalau dia 2, 2, 2, ya kalau ini 2, maka ini 2 disokongnya. Makanya ada metodenya, metode 1 menyokong 3, 3 menyokong 1, atau 2 menyokong 2. Paham sampai situ ya? Teman-teman paham sampai situ? Paham ya? Nah, Romo, tadi ya kalau kita bicara begini berarti yang namanya wipaka itu bukan rupa ya Romo. Walaupun nanti kita belajar bahwa ada kama jarupa di sana ya, nah kita lihat. Ketika kama itu matang berbuah, wipaka namanya, maka dia tidak berbuahnya di batin, Romo. Yang saya sempat bilang kemarin kan ketika Romo mendapatkan hadiah yang senang itu tangan atau batin, kan ternyata batin ya Romo ya, begitu. Nah, memang di dalam penjelasan analisa Pacayani Desa tidak dijelaskan secara lengkap ya bahwa materi yang namanya cita jarupa ataupun patisandi kama jarupa tidak termasuk sebagai dhamma yang terkondisi. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini rupa yang dihasilkan. Nggak ada, Romo. Jadi kalau kita bicara begitu, berarti rupa itu dihasilkan. Kalau dalam konsep Patana Pacayani Desa ya, bahwa rupa, bahwa yang namanya akibat dari buah itu tidak ada menyangkut rupa, materinya nggak ada, semua adalah batin. Ya, jadi rupa sebagai apa nanti? Sebagai landasan, ya sebagai pasada, gitu kan? Cakup pasada, sota pasada. Makanya kenapa kalau kita berbicara di sini Romo, lihat lagi kita kembali ke sini ya. Kita bolak-balik nggak apa-apa kan? Ini mesti 2 kali dia. Harus dicopot nih ya. Ya harus 2 kali ternyata. Teman-teman lihat nih ya. Kita lihat di sini. Bacanya apa nih? Caku winyana. Ya, bukan caku pasada. Karena caku pasada hanya adanya di mana? Di materi. Ya, teman-teman ya. Jadi di buah, kalau sekarang saya misalnya menerima buah karma buruk yang di sini, berarti saya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Entah itu ketemu musuh, entah itu ketemu orang berantem, entah itu ketemu apa namanya macet, entah itu ketemu. Ini adalah buah benturan kama, mata. Jadi ya kalau kita kebenturan kama, mesti kan kualitas batin kita kan harus UPK kan. Tapi kalau kita misalnya ketemu macet, ketemu apa, mata memandang ada traffic gitu ya, ada traffic jam misalnya, maka Anda dari landasan caku winyana ini tadi membentur apa? Winyana kan winyana di sini kan hanya sebagai, kalau winyana itu muncul dia akan anyam-anyang saling menyokong antara apa? Antara sanya, antara sankara, antara wedana. Makanya tiba-tiba Anda jadi kesel gara-gara cuman macet doang ya. Jadi itu seperti itu memang. Praktek di lapangan kan begitu ya teman-teman ya. Kita kan akan tidak suka kalau macet, kalau segala macam. Nah, sampai situ dipahami ya. Nah, selanjutnya saya akan coba membahas yang lain sekarang. Jadi sudah dipahami itu ya, terkait dengan apa namanya, memang sekali lagi kalau kita bicara di Patana Pacayani Desa, itu tidak dibahas rupa, ya rupa tidak masuk ya. Jadi kita kalau kalimatnya begini, keempat batin tadi, wipaka nama kanda tadi ya, hanya kalimatnya hanya menyokong. Jadi kalau kalimatnya dia tidak menjadi akibat, ya tetap tidak menjadi akibat di rupa, tapi dia hanya menjadi nih ya, yang ini yang wipaka cataro arupino ini hanya kalimatnya gitu ya, hanya menyokong. Menyokong apa? Menyokong materi. Berarti rupa dong. Ya. Tapi materi dari mana? Hanya kan kita tahu bahwa materi itu dari cita, kama, utu, dan ahara kan? Hanya dari cita jarupa saja. Apa itu cita jarupa?
rupa yang dihasilkan oleh kesadaran. Ya, dia hanya menyokong nih, hanya menyokong cita materi dari cita jarupa. Nah, dan apalagi? Dan plus ya, dan materi hasil dari kelahiran kembali atau dikenal sebagai materi patisandi ya. Itu patisandi kama jarupa. Tuh, jelas ya, clear ya teman-teman. Bahwa dari sini kita bisa tahu bahwa wipaka catarokando arupinyo hanya menghasilkan anyamanyang yang sama, saling menyokong. Ya, dia tidak menghasilkan materi, meter. Tapi dia hanya menyokong materi, menyokong saja. Yang disokong dalam bentuk cita jarupa saja. Plus tambahannya adalah patisandi kama jarupa. Ya. Jadi hanya menghasilkan rupa pada saat patisandi saja. Maka dari itu akhirnya kalau kita nanti berbicara terkait dengan patana pacayo, patana yang terkait dengan wipaka pacayo, terutama dalam konsep pacayani desa, maka di konsep pacayani desa kan ada yang namanya apa teman-teman? Pacanika ya. Pacanika itu nanti kita bicara, oh salah saya ya, nggak apa-apa. Kita bicara pacanika. Apa itu pacanika? Pacanika itu adalah selain dari dhamma atau sebab dan akibat. Selain dari apa? Selain dari yang namanya sebab dan akibat. Dari situ kita bisa belajar bahwa karena dia selain dari sebab dan akibat, tadi kan kita tahu di sini sebabnya adalah apa? 36 wipaka cita kan? Wipaka cita. Terus ada 38 ceta sikaya. Ini tadi kan sebagai sebab kan di sini. Maka di sini di pacanika, kalau dia sudah termasuk sebab, di sini nggak boleh ada. Di sini di sini di pacanikanya adalah yang tidak ada di sini baru bisa masuk ke pacanika. Yang pacaya dhamma yang akibatnya gimana? Akibat tadi kan kita tahu ya. Kalau anyamanyang berarti ini apa? Sama kan 36 juga kan? Kan anyamanyang kan berarti saling menyokong, berarti 36 wipaka juga kan? Wipaka cita dan 38 cetasika. Karena kan kalimatnya apa? Anyamanyang kan? Saling menyokong ya. Nah, dari sini kita bisa tahu berarti yang tidak termasuk di dalam pacanika menurut pacayani desa adalah satu apa? Kan wipaka cita kan ada 36. Berarti ada berapa lagi? Yang kusala-kusala. Akusala 12. Lalu kusala 21, kirya 20. Jadi berapa? Karena kan ini wipaka doang yang masuk kan? Berarti yang tidak masuk apa? Kalau kita jumlahin ya. Di sini deh kita jumlahin. 12 akusala. Ditambah berapa? 21 kusala. Ditambah lagi 20 kirya. Totalnya berapa jadinya? Totalnya berapa teman-teman? 53 cita. Ya, 53 cita kalau ditambah 36 berapa? 89 kan, betul ya? Betul nggak teman-teman? Betul ya? Jadi ini tidak termasuk nih. Yang kedua, yang tidak termasuk adalah apa nih sekarang? Cetasika 52. Kenapa cetasika 52? Karena yang diambil kan hanya apa namanya? Sebenarnya kan cetasika itu kan di sini ini muncul, di 53 ini muncul. 52 cetasika ikut dong mestinya karena dia kan anyamanyang dia bersamaan. Jadi kenapa sini kok kan kromo di sini kan ada 36 cita, cetasika. Berarti kan mesti kan sisanya doang dong, nggak begitu. Kan di sini ada 53 cita yang nggak muncul. Maka kan dari 53 cita ini muncul juga cetasika 52. Ya dipahami ya teman-teman ya. Lalu yang di sini yang ketiga adalah
terkait dengan Patisandi Kamajarupa. Tuh. Patisandi Kamajarupa. Apa itu Patisandi Kamajarupa? Kelahiran kembali dari kekuatan kama yang menghasilkan rupa. Kama yang menghasilkan rupa ada 9, yang pasti, 9 yang tidak pasti. Masih ingat apa? Pas ada rupa 5, gitu kan ya, bawa rupa 2, ada ya 1, ya sama apa? Jiwitindriya 1 ya. Jadi artinya tadi saya katakan di sini kan, tuh. Dia yang namanya Patisandi Kamajarupa hanya sebagai apa? Penyokong. Enggak menjadi akibat dia. Gitu ya. Nah, jadi Patisandi Kamajarupa ini hampir sama sebenarnya. Apalagi yang belum ada? Cita Jarupa, terus belum ada lagi apa? Ahara Jarupa. Belum ada lagi apa? Utu Jarupa. Belum ada lagi apa? Yang tidak termasuk. Pawati Kamajarupa. Terus apa lagi teman-teman? Bahira Rupa. Terus apa lagi? Satu lagi biasa yang biasa. Apa? Asanya Sata Kamajarupa. Tuh ya teman-teman ya. Jadi dari situ teman-teman tahu ya, pahami ya. Jadi kalau Pacanika itu biasanya konsep yang dibangun oleh si Pacayani Desa ya. Nah, sekarang kita akan membahas pengkelompokan daripada yang namanya Wipaka tadi ya. Ini tidak ada di tempat lain, tapi kalau di Pacayani Desa ini ada ya. Ini saja segera tambahan informasi saja ya teman-teman ya. Kan habis itu sudah selesai. Tambahan informasi ya kita ya sekarang ya. Tambahan informasi nih. Kita berbicara tentang tambahan informasi ya. Kalau kita bicara tambahan informasi berarti teman-teman ini hanya muncul nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ini hanya boleh diambil boleh tidak ya tambahan informasi. Nah di tambahan informasi ini kita berbicara nanti di berbagai macam buku biasanya ditulis bahwa yang namanya kondisi hasil atau Wipaka Pacayo adalah ditulisnya gini ya. Wipaka Pacayo ya kita bicara Wipaka itu kan hasil ya. Kondisi hasil. Kalau kita bicara kondisi hasil, apa itu kondisi hasil? Kondisi hasil adalah kondisi ketenangan sebenarnya. Kondisi ketenangan ya tanpa usaha, nggak ada usahanya, tiba-tiba muncul dia yang menyebabkan apa? Menyebabkan ketenangan tanpa usaha dan keadaan lainnya. Ya, kondisinya ketenangan tanpa usaha, tapi menyebabkan juga apa? Menyebabkan juga tanpa usaha. Ya, tanpa usaha di keadaan lainnya. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau dalam bahasa bukunya nanti kita terjemahkan kayak bahasa palingnya ya, dikit-dikit ya pelan-pelan ya. Kita lihat nih ya. Jadi ini kita bisa lihat di mana kondisi ini kita bisa ambil misalnya salah satu buku yang yang terkenal di Sri Lanka, yaitu ada buku namanya
Manisara Manjusa. Di buku itu ya ditulis di halaman 313 ya ada yang namanya pengelompokan dari wipaka. Ada yang namanya penggolongan lah ya, boleh penggolongan usaha ketenangan. Ada 4 jenis nih, dibagi 4 jenis nih. Ya kita lihat ya. 4 jenis itu apa ya? Kayak bahasa Pali kita lihat. Ya. Ini nomor citanya ada 4 jenis kan? Ini adalah apa namanya citanya ya. Nah, kita kayak bahasa Pali nih, bahasa Pali dalam ini saya tulisin dalam bahasa Pali ya. Sa strip usaha. Usaha itu bahasa Indonesia, bahasa Pali ternyata ya. Tapi S-nya 2. Usaha asanta. Asanta sabawa. Itu ya. Itu bahasa Pali itu ya. Apa namanya? Asanta usaha asanta sabawa gitu ya. Citanya begitu kalimatnya ya. Bahasa Palinya saya nggak paham tuh apa tuh ya, karena kita cuma mengutip aja kan. Ini bisa menjadikan apa? Kalau kalimat di bahasa Indonesianya jadi apa? Dengan usaha dan tanpa ketenangan. Bisa saja tuh. Wipaka itu dengan usaha tapi dan tanpa ketenangan. Dan tanpa ketenangan. Ya. Biasanya apa ini? Biasanya adalah aku salah. Paham nggak masih teman-teman ya? Anda berbuat buruk ya dengan usaha kan. Anda marah-marahin orang kan dengan usaha yang keras. Tapi tanpa ketenangan, betul nggak? Biasanya tanpa ketenangan. Marah-marah, gerasa-gerusu pasti kan tanpa ketenangan. Ini tanpa ketenangan ya. Tulisan saya ketenangan. Biasanya itu perbuatan aku salah. Yang kedua, saya pakai biru. Dalam bahasa Pali ya. Bahasanya Pali di bukunya Manisara Kamajusa ya. Sa ya. Usaha terkait wipaka ya. Santa sabawa. Apa ini kalau gitu? Dengan usaha ya dan juga dengan ketenangan. Dengan usaha ya dan juga dengan ketenangan. Dengan ketenangan. Biasanya apa di sini perbuatan citanya? Ku salah. Kalau Anda berbuat baik, Anda pasti usaha santa sabawa. Anda akan berusaha melakukan perbuatan baik, ya. Anda kan belajar abidama kan berusaha kan dengan usaha kan. Buka laptop, nggak nonton, berusaha untuk tidak nonton sinetron atau apapun karena Anda berusaha untuk belajar dhamma dan ada ketenangan, ada usaha ketenangannya juga di situ. Ya. Dan juga ada ketenangan gitu ya. Ketenangan. Ini ketenangan ya, kok tulisannya nggak lengkap nih, ketenangan. Dan biasanya ini adalah citanya adalah kusala. Yang ketiga, teman-teman, ini saya pakai hijau, ini posisinya merah nih ya. Yang ketiga adalah nira, nggak ada usaha nih, nirwana itu kan nggak ada, wana itu kan nggak ada nafsu ya, itu nggak ada. Nir usaha, berarti nggak ada usaha.
Nirusaha Santa Sabawa. Apa nih? Dengan apa teman-teman? Tanpa usaha ya. Bukan dengan ya, tanpa usaha dia. Yang namanya tanpa usaha, tapi dengan ketenangan. Ini biasanya apa? Wipaka. Makanya ya, kalau namanya buah hasil nih teman-teman nih, saya kasih tahu lagi. Ya, teman-teman biar kita apa-apa ini harus 2 kali nih. Saya harus 2 kali di tempat yang sama. Ya, teman-teman lihat nih. Anda usahanya di sini aku salah. Kalau Anda melakukan perbuatan buruk 1, 2, 3 sampai 12 nih, Anda namanya usaha asanta sabawa tadi kan, yaitu apa? Dengan usaha. Betul nggak? Keserakahan kita, kebencian kita, kebodohan batin kita dengan usaha kan? Iya dong. Tanpa ketenangan, nggak ada ketenangan di sini. Ya. Pasti kalau Anda serakah, Anda ketakutan, Anda selingkuh ketakutan, Anda makan banyak ketakutan nggak? Ya takut ya. Ya, dengan usaha kan Anda, tapi tanpa ketenangan. Ya, jadi tapi kalau di sini perbuatan baik adalah sausaha santa sabawa. Orang yang berbuat perbuatan baik biasanya dengan usaha, berdana dengan usaha, mendengarkan dhamma dengan berusaha, dan juga ada ketenangan di situ. Tapi kalau yang wipaka buah ini adalah nir usaha santa sabawa, tanpa usaha. Ini berbuah, ahetuka dia tanpa usaha. Akan berbuah setiap kapan saat apa, nggak usah ada usaha. Anda nggak perlu susah payah untuk membuat karma buruk atau karma baik Anda berbuah. Dia nggak ada usahanya di situ. Ya. Tapi ketika nanti dia berbuah matang, atau ketika karma ini di ahetuka cita ini muncul, apa perasaannya? Masa apa UPK? UPK. Kalau dengan UPK berarti dengan apa? Dengan ketenangan, gitu ya. Makanya kalimatnya kalimatnya di dalam kitab Mani Sarana Majusa, ini biasanya buku ini lebih banyak di kalangan Myanmar ya, membaginya begitu tuh. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang kiriya. Yang kiri yang keempat ya, adalah nir usaha, lalu santa sabawa, masih ya, santa sabawa, sabawa, tapi ada kalimat lagi di bawahnya, ada usaha juga, dia bisa 2 nih, santa sabawa. Tuh. Apa ini teman-teman? Ya. Kalau nir ada tanpa usaha. Tapi dengan ketenangan. Kalau ini dengan apa? Dengan usaha. Biasanya apa? Kiriya. Tuh. Biasa dengan kiriya. Nanti yang bedakan mana itu? Dengan usaha dan tanpa usaha dan tanpa usaha. Kita lihat di sini. Ya, teman-teman ya. Ini harus 2 kali. Karena programnya lagi error ya. Oke. Di sini hasil tepada adalah nir usaha santa sabawa. Seorang arahat, seorang paceka Buddha ya, atau seorang sama Buddha tiba-tiba tersenyum, nggak ada usahanya. Kenapa dia tiba-tiba tersenyum? Karena di masa lalu dia tahu nih dia bekas siapa ya. Kalau kita lihat Sang Buddha pernah melihat apa ya? Pak Sang Buddha itu pernah melihat ada seekor apa tuh ya, kalau saya cerita ya. Pokoknya Sang Buddha itu pernah ngelihat seekor babi, seekor babi betina. Jadi Sang Buddha pas saat
mengumpulkan dana makanan ya teman-teman ya. Beliau tersenyum. Ya, tersenyumnya kenapa? Karena melihat seekor babi betina. Ya, babi betina ini tersebut kenapa Sang Buddha tersenyum melihat babi betina itu? Karena senyuman beliau, karena beliau melihat bahwa si babi betina ini di masa lalu adalah seorang brahmana. Ya. Dia bisa mengetahui itu, ya. Kita tahu lah ya bahwa senyum seorang Buddha adalah lokia. Apa lokia? Lokia cita yang muncul pada Sang Buddha. Tapi dengan pengetahuannya, nah ya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau itu apa? Nir usaha santa sabawa. Tapi kalau yang dengan usaha yang ini nih. Yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yang kuning ini. Kenapa? Karena untuk bisa mencapai jana 1, jana 2, jana 3 sampai jana 9 harus dengan usaha. Yang ini Anda mau ceramah, Anda mau berbuat baik, Anda mau apa namanya? Anda mau dagang, Bapak kok dagang. Anda mau apa namanya? Berusaha untuk mencari pendapatan kan ada usahanya. Tapi dengan ketenangan, gitu ya. Ya makanya teman-teman untuk yang di sini ya adalah kiriya. Nah, ini di bukunya itu dibagi begitu tuh. Bukunya kalau kita menggunakan Pacayani Desa tuh seperti itu tuh Ramani teman-teman ya. Nah, jadi Romo Ramani bisa tahu ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, ada lagi nggak nih? Sudah jam 9. Lanjut atau gimana? Atau buka diskusi dulu? Mungkin tanya jawab ya Romo ya. Oh iya, bolehlah. Saya jawab ya. Biar lebih enak ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung di unmute. Yang namanya wipaka tadi, teman-teman harus tahu ya. Nggak berlakunya hanya 30 alam. Di minus asanya sata. Ya, nggak berlaku tuh. Wipaka itu nggak berlaku di asanya sata. Ya, di 30 alam dia berlaku. Kalau di bumi ya, di bumi 30. Lalu makhluk hidup yang bagaimana yang bisa menerima wipaka sekarang? Pertanyaannya begitu. Sebelum Anda bertanya deh. Makhluk hidup apa yang bisa menerima wipaka? Kalau dari alamnya kan hanya 30 alam kan? Enggak 31 ya. Karena yang satu alam yang disebut asanya sata, dia nggak akan menerima wipaka. Pahami dulu ya. Kenapa tidak menerima wipaka? Karena asanya sata adalah nggak punya batin. Sementara wipaka hanya berbuah dalam kondisi berbuahnya di mana? Di kondisi batin, gitu ya. Pahami itu dulu. Terus sekarang pertanyaan adalah makhluk hidup pugala, ya. Ada berapa pugala gitulah ternyata yang menerima wipaka ini kira-kira siapa nih? Kita lihat sekarang ya sebelum ada pertanyaan nggak apa-apa Cilusia mumpung saya ingat. Kadang saya suka lupa ya. Saya stop harus 2 kali kan? Karena ini progres saya udah bukanya 2 kali salahnya. Ini saya exit. Saya sekarang lihat di bab 5 kalau tidak salah ya. Oke. Teman-teman, kita bab 5 akan lagi masuk di bulan September. Dalam agama Buddha ada 12 pugala. Itu ya, 12 pugala itu pertama adalah Dugati Ahituka Pugala. Sugati Ahituka Pugala. Lihat sebelah kanan saya ya. Dwi Hetuka Putujana. Ini pugala atau putujana sama ya. Dugati Ahituka Putujana. Putujana itu berarti orang belum suci ya. Sugati Ahituka Putujana juga belum suci. Di Ahituka Putujana. Tapi kan di Ahituka kan ada juga yang suci sebenarnya. Makanya ini kurang tepat. Makanya Dwi Ahituka tidak. Kalau Di Ahituka punya ya. Sotapati Magata, Sotapati Palata, Sakadagami Magata, Sakadagami Palata, Anagami Magata, Anagami Palata, dan Arahata Magata, dan Arahata Palata. Jadi saudara ada 12 nih. Jadi yang kalau kita bicara jenis makhluk hidup, ada 12 makhluk hidup. Nah sekarang pertanyaan saya adalah,
kalau kita berbicara tentang putu jana nih, ya, ada 4 jenis duniawi yang bisa apa ya? 8 ya, kalau kita bicara yang bisa menerima buah wipaka adalah yang pertama adalah dugati. Dugati. Kalau kita saya klik di sini nih ya, saya klik dugati ya. Ini programnya bagus sekali kalau saya klik dugati. Yang muncul warnanya ada di sini. Lihat di sini bawah. Saya reset dulu ya. Ini kan tadinya kan nggak nyala nih. Saya reset nih ya. Nggak nyala kan? Warnanya merah kan tuh. Kalau saya ketik dugati, maka dia ikut biru. Dugati ahetuka putu jana ini adalah makhluk yang tanpa akar di alam rendah. Ya. Nah, makhluk-makhluk ini menerima apa? Kondisi daripada wipaka. Ya, dia menerima wipaka ya. Terus siapa lagi yang menerima wipaka? Sugati ahetuka, dia menerima. Nah, sugati ahetuka itu bisa makhluk cacat, manusia cacat, dewa rendah. Yang disebut dewa rendah dalam Abhidhamma adalah hanya di Catur Maharajika saja. Tapi Catur Maharajika yang tinggalnya bukan di atas puncak Gunung Mahameru, tetapi tinggalnya di kelopak-kelopak bunga, persimpangan-persimpangan jalan, di desa-desa dan sebagainya ya. Terus yang menerima buah wipaka kama buruk, buah wipaka adalah dugati putu jana. Siapa kalau gitu yang nerima? Dugati duwihetuka putu jana. Duwihetuka putu jana adalah manusia, Catur Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paratina Sawasati. Jadi di alam kama bumi 7 itu menerima, ada termasuk dalam dugati duwihetuka putu jana. Terus yang menerima lagi apa? Dihetuka, dia bisa menerima buah wipaka, yaitu apa? Tuh, dari alam manusia, Catur Maharajika, ada alam Brahma. Ternyata yang tidak bisa menerima adalah asalnya sata. Romo, kenapa awiha atapa sudasa sudasi akanita? Karena dia masuk dalam kategori anagami palata, ya. Gitu ya. Jadi makanya dia masuk suci. Nah, 4 makhluk Arya itu yang mana, teman-teman? Ya. Arya Pugala itu yang mana, teman-teman? Kelompok Arya Pugala itu yang mana? Anda harus tahu ya, bahwa makhluk yang Arya ini nih, ini masih, kan kita tadi bicara 8 ya, 8 ya teman-teman ya. Ya, ada 8 itu berarti karena maga sudah dapat. Maga itu bukannya wipaka loh. Maga itu adalah apa? Kama. Makanya warnanya apa? Warnanya kan kalau kita bicara bulatan kan, bulatan dia kan biru. Jadi yang 8 itu ya, 8 yang bisa menerima buah wipaka, 1 adalah dugati ahetuka putu jana, 2 adalah sugati ahetuka putu jana, 3 adalah duhetuka putu jana, yang 4 adalah tihetuka putu jana. Yang Arya Pugala juga masih menerima buah wipaka, yaitu apa? Sotapati palata, ya, makhluk pemenang arus, lalu sakadagami palata, makhluk yang kembali sekali lagi, anagami palata, makhluk yang tidak kembali di alam alam kama bumi, dan ternyata arhata palata juga termasuk bisa arhat palata masih menerima buah, tapi buahnya diterima dengan kiriya. Sampai situ kali ya, Cilusi, biar takutnya saya tadi lupa, jadi biar saya genap. Ya, baik Romo. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung di unmute. Wipakanya sudah selesai ya. Minggu depan kita bicara yang lain. Bab 5 ya Romo ya? Yang ke-15 ya? Ahara ya. Baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung di unmute. Jadi kita tahu sekarang ya. Kita kan saat ini kan cuma belajarnya. Karena ending kita belajar Abhidhamma nih ya. Saya pakai ini lagi. Ya. Ending kita belajar Abhidhamma, apa sih endingnya?
sebenarnya kalau teman-teman tahu ini kita belajar Abhidhamma, kita bisa membedakan mana itu kama, mana itu wipaka. Saya pakai biar kita, kama kan bisa biru, mana itu kama, ya, mana itu wipaka. Ini kama dan wipaka kadang kita suka nggak paham. Apa contoh kayak yang nggak paham dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita sedang menerima hadiah. Kemarin 17 Agustus menang juara. Kalau kita bilang hadiah, kita sedang bilangnya apa? Kama baik, gitu kan? Padahal ini wipaka sebenarnya kan buah. Kadang wipaka ini kita anggap sebagai karma. Ya, perbuatan dianggap sebagai wipaka. Makanya kadang kita susah membedakan mana itu kama, mana itu wipaka. Ending kita belajar Abhidhamma, kita bisa mengetahui mana itu kama, mana itu wipaka. Karena apa? Karena kita tahu tadi kan apa yang membedakan. Apa itu kama? Apa itu wipaka? Masih ingat nggak teman-teman? Kama dan wipaka itu. Apa disebut kama, teman-teman? Kama itu kan ternyata perbuatan ini kan ada dua definisi kan? Apa? Masih ingat nggak? Kalau kita bicara perbuatan kama itu ada dua definisi. Yang minggu lalu loh kita, 2 minggu lalu kita belajar loh. Apa sih kalau kita bicara kama itu seperti apa sih? Ada yang sahajata, ada yang nanakanika. Ya, ada yang sahajata ya. Ada yang sahajata, ada yang nanakanika. Ya. Nanakanika. Yang selama ini kan Anda nggak pernah paham itu. Kama itu adalah selalu dianggapnya sahajata saja. Ternyata ada kama yang sahajata, ada yang nanakanika. Dilihatin lagi ya. Kalau kita bicara kama pacayoti ini ya. Jadi nanakanika itu apa ya? Nanakanika itu apa sih sahajata? Sahajata kalau kita saya tahu adalah fenomena mental yang menyertainya, apalagi teman-teman. Dan biasanya apa? Kondisi citanya ada berapa? Ya berasosiasi dengan 89 cita ya, tentu. Dan tentu di cetasikanya dikurangi adalah cetana. Dia bisa berlangsung berbuat, tapi kalau nanakanika nggak bisa, nunggu jeda, nunggu waktu. Jadi Anda bisa bayangkan, perbuatan baik saja bisa langsung berbuah. Ya, kalau langsung berbuah berarti nggak nunggu wipaka karena dia sahajata. Tapi kalau yang nanakanika, nanti kan dibagi 3 kita tahu. Nanakanika kama ini kan baru yang menghasilkan wipaka buah. Ya. Dan kita tahu buahnya selama ini kita menganggap buahnya pasti apa? Bentuknya apa? Materi, padahal salah. Semua buah wipaka kama, buah dari karma yang disebut wipaka, bentuknya apa teman-teman? Batin. Ya, jadi bentuknya batin. Bentuknya hanya dalam bentuk kebahagiaan. Kalau Anda bisa memahami ini bahwa selama ini kan kita kan punya pandangan salah kan? Berkali-kali saya bilang kan kita punya pandangan salah apa gimana Romo? Ya, yang dilihat materinya kan. Kemarin saya ibaratkan jam ya. Kan gini loh, kalau saya dapat jam atau saya dapat pulpen ini gitu kan, senang nggak? Saya senang. Tapi saya menganggap inilah buah karma baik saya dalam bentuk apa? Materi kan? Padahal yang buahnya itu adalah rasa senang saya. Ini hanya sebagai apa? Sebagai bagian dari kama jarupa saja, gitu ya. Jadi dari situ kita sudah mematahkan pandangan salah kita tentang kama dan wipaka sebenarnya. Untung nggak kita belajar patana ini, beruntung loh, karena ini adalah pelajaran tertinggi, pelajaran yang diajarkan Buddha yang selama ini mungkin umat Buddha yang kalau tidak belajar patana kan salah, gitu. Seperti itu ya. Terakhir sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilakan. Jadi wipaka ini selesai ya, karena dia
Akhirnya cuma segitu saja. Baik, Romo. Silakan. Romo, izin saya yang bertanya, Romo ya. Mungkin nanti yang lain belum bertanya. Tentang hasil pencapaiannya, Romo kemarin tadi ada sempat disinggung kalau manusia yang terlahir cacat itu tidak bisa, itu bisa nggak? Karena ada di kisah dari murid Sang Buddha yang istilahnya penglihatannya itu tidak baik, itu bisa mencapai arahat. Itu bagaimana, Romo? Sedangkan dalam kemarin tadi ada disinggung sedikit ya, Romo ya, kalau yang cacat itu tidak bisa mencapai untuk mencapai tingkat kesucian itu sulit. Baik, Cilusi. Ya. Saya tahu ya bahwa yang dimaksud kategori sebagai manusia cacat tidak dapat mencapai kesucian. Ini harus ada tambahan, Cilusi. Manusia cacat sejak dalam kandungan. Tuh. Bukan pada saat dia hidup, sepanjang kehidupan dia. Makanya kenapa kategori yang tadi Cilusi sampaikan tadi, mesti cek dulu itu. Dia cacatnya sejak lahir atau dalam perjalanan kehidupan. Kalau sejak lahir nggak bisa. Abhidhamma bilang begitu. Cita Sutta kan kita nggak tahu lahirnya dia cacat karena apa kan? Ya itu pasti kalau dia cacat sejak lahir pasti nggak bisa. Makanya kenapa Sangga Theravada misalnya nggak mengizinkan ada biku cacat. Karena kalau dia biku cacat dia susah untuk mencapai kesucian. Boro-boro kesucian ya. Jana saja susah. Gitu. Jadi kalau di Sutta kan nggak kalau kita mau lebih detail kan kita harus melihat tika dan matika, kata dan tikanya, Cilusi. Ya, apalagi kalau misalnya mengambil sutanya, suta-suta yang terkait dengan Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya itu kan perlu tika dan kata supaya bisa lebih jelas ya. Bukan lagi berdasarkan persepsi kita loh. Gitu. Ya, jadi bisa saja kenapa manusia cacat itu bisa mencapai kesucian? Ya kan kata Abhidhamma cacat sejak dalam kandungan. Bahkan sejak dalam kandungan itu salah satu diantaranya adalah, mohon maaf, mandul. Mandul itu termasuk ahetuka. Menurut Sailai Dipankara. Ya. Tapi yang di Abhidhamma Sanggaha kan hanya ada 10 gitu ya. Apa saja itu ya, cacat dalam kandungan kan salah satu adalah hemafrodit tuh. Hemafrodit itu termasuk juga cacat dalam kandungan. Punya 2 jenis kelamin ya. Gitu. Begitu Cilusi. Jadi pasti Sutta dan Abhidhamma akan sinkron. Cuman mungkin Cilusi mendapat si muridnya Sang Buddha ini pasti cacatnya tidak dalam kandungan ya. Kayak gitu. Baik, terima kasih Romo penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silakan. Romo. Iya. Itu apa tuh? Brahma tuh ada yang cuma Saya tidak dengar suara Romo Effendi, terputus. lupa aja ya. Apakah teman-teman Cuma dengar lupa suara? aja, yang tanpa Suaranya Romo Effendi Terputus-putus Romo. ya. Coba diulang Romo. Saya tadi mendengarnya tidak utuh Romo, jadi saya tidak bisa jawab Romo. Romo bisa ulang pertanyaannya Romo? Atau ditulis Romo kalau sinyalnya kurang bagus. maksud saya itu yang dalam putus ya. Ditulis sekali atau dibaca, siapa yang bisa bantu? Saya tidak dengar dengan baik. Romo sinyalnya kurang bagus. Saya tidak dengar dengan baik. Apa Romo mau tulis saja di chat? Oh gitu ya. Iya. Sudah bagus ya Romo. Coba Romo ulang lagi. Sudah bagus Romo. Iya.
Wah, keras lagi ya. Mas, Mungkin yang lain dulu kali Cilusi, karena saya itu Romo masih belum jelas, Romo. Suaranya masih belum jelas, Romo. Mungkin bisa diketik di kolom chat, Romo. Nanti saya bantu bacakan. ya Romo kurang jelas sama saya juga. Jadi baiknya Romo harus tulis. Romo yang tentang tadi yang cerita tentang Brahma ya, Romo ya. Itu kan dia dari alam yang kata Romo itu Buddha melihat dia itu seorang kehidupan sebelumnya itu seorang Brahma, itu bisa langsung jatuh, itu berarti faktor ininya berbuah ya, Romo ya. Nanti kalau kita belajar Cilusi, kita belajar ini ya. Kita belajar di bab 5 ya, Abhidhamma Sanggaha. Tentang 31 alam kehidupan. Nggak bisa langsung jatuh ke alam rendah begitu Cilusi. Dari alam Brahma nggak bisa langsung apa ya. Tapi itu kan udah kehidupan-kehidupan sebelumnya mungkin. Karena jadi Sang Buddha tuh melihat bahwa si babi betina ini adalah dulunya seorang Brahma. Dulunya ya, bukan setelah. Mungkin sebelum jadi babi mungkin jadi apa dulu, tapi dia tahu bahwa babi itu padahal seorang Brahmana di masa lalu. Begitu Cilusi. Jadi memang kalau nanti kita belajar di bab 5 terkait dengan Abhidhamma 31 alam kehidupan, nggak akan langsung loncat dari alam Brahma, langsung tiba-tiba apa ya, enggak. Kalau Ya. dari alam dewa bisa ya, Romo ya? Oh iya, Kama Bumi langsung tempat rumah sejatinya adalah apa ya 4. Gitu. Beda dengan alam Brahma, berarti dia harus ada melalui kelahiran yang lain baru bisa ya, Romo ya? Kan contohnya begitu, Cili. Kan kalau alam Brahma kan berarti, apalagi di alam Brahma dia mengembangkan meditasi, misalnya begitu ya. Nggak mungkin langsung jatuh. Jatuhnya pun nggak langsung ke alam apa ya. Tapi kalau kita alam kama bumi, pasti jatuhnya ke apa ya. Dengan mudah. Romo, berarti kan di dalam alam Brahma itu semua yang sudah istilahnya proses meditasi yang baru bisa mencapai alam Brahma. Dan di sana juga mereka tetap berlatih meditasi atau bagaimana, Romo? Ya begitu. Dan mungkin ada faktor dari kelahirannya itu, kalau mereka di sana masih berlatih meditasi, mereka mengalami kelahiran itu proses daya ingat mereka juga kesadaran mereka sama ya, mulai lagi dari awal begitu ya, Romo? Ya, contoh begini, contoh ya Cilusi ya. Kita ini pelajaran bab 5. Yang lahir di Awiha bumi siapa? Tuh, yang lahir di sini dia bisa seorang Awiha bumi nih, saya klik ya. Anagami Palata. Ya. Anagami Palata atau Arhata Magata atau Arhata Palata yang ada di alam air. Makanya kenapa yang disebut anagami itu kan adalah tidak dilahirkan kembali. Maksudnya tidak dilahirkan kembali di mana? Tidak dilahirkan kembali di alam Kama Bumi 11. Kama Bumi terutama, Sugati Bumi. Kalau Sotapati nih ya, kita bicara Sotapati nih ya, Palata ya, atau Sotapati Magata Palata tentu, dia tidak bisa dilahirkan jatuh di alam apa ya. Jadi selama kita belum seorang Sotapati, Magata atau Palata, Sotapati Magata Palata, punya banyak kemungkinan, siapapun dia makhluknya, punya banyak kemungkinan untuk lahir dalam apaya bumi 4. Karena yang disebut, kalau kita sudah mencapai Sakada, Sotapati, Palata, Maga, dan Pala, berarti pintu alam apaya tertutup. Ya, kalau kita belum mencapai pemenang arus atau Sotapati, Maga, Pala, kita punya kemungkinan banyak. Ya, supaya jangan lahir harus mencapai apa? Mencapai jana, karena kalau kita mencapai jana, kita disebut garuka kusala kama. Di kehidupan sekarang mencapai jana, kalau jana 1 lahirnya nanti kalau nggak di Parisaja, Purwahita atau Mahabrahma. Kalau nggak jana 2 yaitu di Paritaba, Apamanaba, Abasara. Jadi ini syaratnya pintu masuk di sini harus apa? Harus mencapai jana. Kalau kuncinya adalah makanya disebut Mahagata. Maha itu pergi, gata itu Maha itu besar, gata itu gotu, pergi ke tempat yang besar. Ini tempat yang besar. Kenapa tempat yang besar? Karena
hanya kuncinya adalah menjelang air kematian mampu mempertahankan jana sampai terakhir. Tapi kalau orang sudah bisa mencapai jana mahir, pasti dia sebelum dia meninggal dia bisa masuk jana, ya. Tapi untuk di sini Awiha, contoh saya mau cerita tentang tahu nggak kisahnya Wisaka? Siapa tuh Wisaka? Cilusi. Tahu nggak Wisaka itu siapa? Wisaka itu yang perumah tangga yang itu kan? Yang ya, si Wisaka adalah seorang perumah tangga yang mencapai, dia adalah Agasawik, dia adalah kayak kalau sekarang mah Dayika, bukan Dayaka ya. Kalau Dayaka mungkin Anatapindika. Dia adalah Dayika. Dia yang membangun wihara Pubarama, Megara Tupasada ya, wihara Pubarama di selatan Magadha ya. Kalau di timurnya, kalau di baratnya Magadha ya. Kalau di timurnya kan ada Jetawanarama. Nah itu di Pubarama itu adalah dana yang dipersembahkan oleh si Wisaka. Nah Wisaka di alam manusia dia jadi Sotapati. Ini dalam manusia dia. Dia sudah jadi pemenang arus. Jadi dia tinggal dalam manusia. Dia manusia yang kategorinya sebagai Sotapati Magata Palata. Tentu kita bicara kalau sudah Palata berarti Maga sudah dilalui. Nah kebetulan dalam kitab komentar yang namanya Wisaka itu mengalami yang namanya Satakatu Sotapana. Satakatu itu maksimal 7 kali lahir baru arahat, gitu ya. Dan disinyalir beliau sekarang lahirnya di sini nih, di Paranita Wasawati. Apa itu Paranita Wasawati? Paranita Wasawati adalah dewa yang mampu menciptakan. Nih di sini ya saya riset. Dia di sini nih ya, di Paranita Wasawati. Jadi kelahiran dia yang kedua adalah di Paranita Wasawati. Ini yang pertama. Ini yang kedua ya. Nanti kalau di sini selesai, ngapain dia di sini untuk bisa mencapai yang namanya pembebas dari Sotapati ke Sakadagami Anagami arahat, itu kan dia harus mengembangkan yang namanya pemurnian, wodana. Nah, pewarna itu harus dilakukan apa? Dengan meditasi kan, di Vipassana. Berarti di sini nanti ada banyak orang yang melakukan perbuatan baik, meditasi, bahkan di Sutta pun ada pembabaran dharma ya. Nah, jadi setelah beliau nanti lahir di sini, beliau akan lahir di Awiha. Kalau Awiha nggak mencapai arahat, Atapa. Atapa nggak mencapai arahat, Sudasa. Sudasa nggak mencapai arahat, Sudasi. Sudasi nggak mencapai arahat, di Akanita dia pasti arahat. Kenapa? Karena setelah parinibbana dia pasti akan keluar dari Akanita. Jadi di situ kita jelas untuk bisa lahir, untuk bisa dari seorang Sotapati kan nggak bisa langsung arahat. Tetap harus dilalui yang namanya Sakadagami, Anagami, dan arahat baru. Dan untuk mencapai itu kan harus melakukan yang namanya pemurnian, wodana. Ya, dengan mengamati 4 kebenaran mulia, mengamati anicca, dukkha, dan anatta kan mulai proses meditasi. Berarti di sini ketika mereka lahir di sini, mereka melakukan apa? Tetap melakukan kebaikan. Ya, kalau dia tercelakan. Tapi ada nggak dalam cerita-cerita Dewa Puta misalnya, ya yang sering ribut kan hanya di Catu Maharajika dan Tawatimsa saja. Karena di alam ini penuh dengan kesenangan sehingga mereka pada joget, pada nari gitu kan, pada menikmati kesenangan. Bahkan sering perang dengan asura dewa ya. Sering perang dengan asura dewa sehingga asura dewanya dalam cerita Hinduistik, asura itu akhirnya kalah dengan dewa-dewa ini dan mereka akhirnya pindah ke lautan gitu. Begitu Cilusi. Jadi kalau Anda sudah mencapai ke tingkat-tingkat tertentu pasti Anda akan mengembangkan. Karena apa gitu kan? Kalau EKBG kan sekali lagi, tapi kan kalau kolan-kola 5 kali. Tapi kalau Satakatu itu kan harus 7 kali. Jadi kalau untuk mencapai 7 kali lahir jadi arahat kan Anda butuh parami yang besar juga kan? Romo, ada kemungkinan tidak yang sudah mencapai Sotapana mereka lahir kembali di alam manusia, begitu Romo? Bisa. Karena Sotapana itu, sekolah Sotapana itu minimal lahir di alam manusia.
Tapi apaya tertutup. Tapi kalau seorang sakadagami, minimal sekali dia manusia, sekali di dewa. Antara itu, baru langsung arahat. Tapi kalau anagami tidak lahir kembali, artinya tidak lahir di alam apaya, di kama bumi, sugati bumi nggak lahir. Ya, dia nggak akan lahir lagi di sugati bumi. Seorang anagami tidak mungkin lahir di Brahma Jana tingkat 1, Brahma Jana tingkat 2, dan tingkat 3 gitu ya. Karena ruangan dia punya ruangan khusus VIP namanya Sudawasa 5. Berarti kalau yang terlahir lagi di alam bumi itu melalui proses lagi, dia kayak pencarian lagi, kayak begitu enggak, ya? kan harus kesadaran. Kan kesadarannya kan sudah lokutara, Ci. Ketika dia sudah lokutara cita, nanti dia tumimba lahir, kan lokutara cita juga kesadaran batinnya. Sama kayak si Wisaka yang tadi saya ceritakan tadi. Wisaka kan setelah mencapai pemenang arus, batinnya kan sudah lokutara cita keluarganya. Oh, iya. Nah, di alam dewa, para Nimita Wasawati, walaupun dia tinggal di alam dewa, tapi kan kesadaran batinnya apa? Apa kesadaran batinnya? Lokutara juga kan? Karena kesadaran batin lokutara kan nggak ada masalah kan? Dia akan terus. Makanya saya tadi katakan, kalau orang sudah mencapai sotapati, dia sudah wiwata. Kelahirannya sudah dipotong. Nggak akan berulang. Tapi kita yang belum mencapai sotapati, wata, terus lagi, lahir lagi. Begitu ya. Yang sudah tidak akan pernah terhingga dan kita tidak tahu kapan kita akan selesai. Tapi kalau kita semua sudah mencapai sotapati, magat pala, maka kita sudah bisa menghentikan kelahiran maksimal 7 kali lagi. Berarti pas kelahiran dia udah ada kesadaran untuk melanjutkan lagi prosesnya. Iya, terutama pokoknya minimal dia maksimal bisa sekali lahir. Kalau dia menyempurnakan parami dengan bagus, ya dia bisa mencapai lebih cepat gitu. Tapi kisahnya Wisaka hanya dia termasuk dalam kategori pada saat dia pencapaian sotapatinya, dia adalah satakatu. Jadi harus 7 kali lahir. Bukan eka biji. Ya. Romo, bagaimana dengan kalau yang sekarang kan kondisi sekarang, zaman sekarang banyak sekali ya dengan kelahiran anak-anak autis itu merupakan satu cacat dari kandungan atau bagaimana, Romo? Karena kita tahu kama bandu, kama yoni, kama patisarana. Yang jelas dalam kitab suci kalau kita bicara, saya bicara putu jana, kita bicara ini ya, kita bicara gini ya. Kita bicaranya nih kekuatan dhamma ya, kekuatan dhamma. Kekuatan dhamma sang Buddha nih ya. Makanya kenapa pembabaran dhamma ini menyokong dhamma tetap lestari. Ya. Di 100 tahun setelah sang Buddha Parinibbana, arahat masih banyak. Arahata masih banyak. Full. Kita tahu sekarang, kenapa saya berani memberikan garansi kepada kita semua, kalau yang namanya Abhidhamma itu adalah tetap ajaran murni Sang Buddha. Karena kita tahu di 1000 tahun pertama, arahat masih full, kata Sang Buddha. Ya. Karena Dhamma itu ketika Mahapajapati Gotami diterima pertama kali dengan cara Ehi Bhikkhuni Upasampada, lalu orang pada bilang, kalau Sang Buddha bilang bahwa Dhamma akan berhilang separuh dari 1000 menjadi 500, bukan ya supaya tidak berkurang separuh, akhirnya kan para kaum bikuni itu kan dikasih 8 aturan keras tambahan kan, ya 8 aturan keras tambahan itu diantaranya kalau seorang bikuni harus melakukan patimokkha 2 kali, patimokkha di tempat biku, harus patimokkha di tempat bikuni juga. Seorang bikuni tidak boleh berwasat bersama biku ya, bersama bikuni lainnya, tapi harus bersama biku. Seorang biku yang sudah ditabiskan 1 hari, bikuni harus hormat. Seorang sangga bikuni setelah ditabiskan oleh sangga bikuni harus ditabiskan lagi oleh sangga biku. Ya, sampai seperti itu kan. Jadi tapi dengan 8 aturan kelas tambahan itu, yang tadinya Dhamma hilang separoh, akhirnya tidak jadi. Kan sekarang sudah 2.600 ya. Kita sekarang bicara agama Buddha kan 2.600 setelah Waisak nih ya. Nah, Sang Buddha mengatakan arahat pertama full. Nanti 1000 tahun kedua,
Arahat yang punya kesaktian ya, sakti. Yang punya abinya. 1000 tahun kemudian, arahat jarang yang punya kesaktian. Tuh. Sedikit yang punya kesaktian. Ya, 1000 tahun ketiga, ya arahat sedikit, hanya yang banyak anagami. Arahat sedikit. Sedikit. Kita di antara ini kan, range ini kan, kalau kita masukin ya, ini kan kita kan di antara ini kan, 2500 kan di sini, betul nggak? Kita berada di dalam ajaran Buddha Sasana yang jumlah arahatnya sedikit, anagaminya lumayan. Di mana nyarinya Romo? Ya susah ya, karena mereka kan kalau arahat anagami kan sudah nggak mau urusan duniawi seperti ini, gitu kan. Lalu 1000 tahun berikutnya, ya kalau kita bicara 1000 tahun berikutnya, maka tinggal sisa Sakadagami. Sakadagami. 1000 tahun berikutnya hanya tinggal Sotapati. Kalau kita jumlahin, goceng. Setelah 5000 tahun, agama Buddha bukan lenyap, tapi sulit sekali ditemukan orang suci atau Arya Pugala. Susah dicari Arya Pugala. Kita masih beruntung di tanggal masih di sini. Walaupun dalam Dhammapada 182 jelas ya. Kico manusapati labo, kicang macana jiwitang, kicang saddhamma sawanang, kico budo upadoti. Sulit untuk berdedahkan sebagai manusia, sulit hidup sebagai manusia, sulit mendengarkan dhamma. Dan yang paling berat lagi, sulit untuk bertemu sama Sang Buddha. Kita lahir sudah 2600 tahun sama Sang Buddha parinibbana. Tapi kita masih ada di kondisi ini. Masih bisa ketemu. Mestinya kalau kita berjodoh, punya kekuatan karma baik, bertekad, masih bisa ketemu arahat. Buktinya apa? Kalyanamitta yang kalau teman-teman saya yang Kalyanamitta ini, kita masih punya kesempatan berdana kepada lumpo-lumpo yang disinyalir mencapai kesucian. Kita sering dapat broadcast ya, Agil suka kasih saya broadcast di Myanmar, ada biku-biku apa bagus ya. Saya pernah kedatangan lumpo sakti dari Thailand, itu kan semua karena karma baik ke rumah gitu ya. Jadi kan itu kan karena apa? Karena memang ada di situ, di range situ. Jadi makanya jangan disia-siakan nih kita belajar dhamma. Makanya tadi saya kirim ke grup kan, belajar dhamma itu penting gitu loh ya. Kayak gitu Cilusi. Jadi seperti itu adanya Cilusi ya. Baik, terima kasih Romo. Iya. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri ya kelasnya Romo, karena udah pukul 9.30 lewat. Oke, terima kasih Cilusi. Jadi kita minggu depan, Jumat depan harus jam 7.45 saja ya. Baik Romo. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Sukiyoto Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Ya. Sebelum kita mengakhiri kelas, kita akan bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan pada semua makhluk. Kepada Pak Hendra, mungkin bisa membantu untuk membawakan Parita Patidana. Baiklah, Romo, Ramani, Bapak Ibu. Marilah kita tutup. Sebelum kita tutup, marilah kita bacakan limpahan jasa Patidana. Mari mengambil sikap manjali. Handamayang Patidana gatayo banamase. Punya sidani kata saya nanyani kata nime. Te sanca bagino hontu satananta pamanaka. Ye pia gunawan taca mayang mata pita dayo tita me capya ditawa anye maja tawirino
Satatitan tilo kasming te buma catuyonika pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumo dantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwe dayung maya dina naku nyanang anumo dana hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema padan capa pontu te sasa si jatang subah sadu sadu sadu. Selanjutnya kita tutup dengan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari bersama kita mengucap semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Cilusi. Baik, terima kasih Pak Hendra.